Shalom adik-adik semuanya. Berikut adalah panduan beribadah online. Yang pertama, persiapkan diri kalian dan berpakaianlah dengan rapi dan sopan. Yang kedua, yuk kita siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, duduk dengan tertib saat mengikuti ibadah online. Jangan jalan-jalan ya. Yang keempat, ikut bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Yang kelima, bagi yang sudah bisa menulis, persiapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Udah jam 7 pagi, katanya Kak Agus ketemuan di gereja. Mana nih Kak Agus? Kak Agustina! Kak Agustina! Ah, ini dia. Hai Kakak Tere. Hai Agus, gimana kabar Kak? Aku anak Tuhan selalu ceria. Kak Agus, ini kan hari Jumat ya. Kita emang adain ibadah sekarang untuk apa ya Kak? Ya, hari Jumat ini kita ibadah untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus loh Kakak. Kalau gitu, kita mulai aja yuk Kak ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau sapa adik-adik di rumah. Oke? Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Aku anak Tuhan selalu ceria. Kita kurang semangat ya Kak. Coba kita coba sekali lagi yuk Kak. Apa kabar hari ini? Aku anak Tuhan selalu ceria. Oh, udah mantap, sudah siap. Kita mau bersaat teduh sejenak yuk adik-adik sebelum kita mau mulai ibadah kita. Amin. Adik-adik kita akan memulai ibadah. Adik-adik semua bangkit berdiri, kita bernyanyi pujian Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu, kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu, kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak bersuh hidupmu, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah beriman untuk semua orang berdosa. Selamat bagi yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak bersuh hidupmu, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima untuk tebus orang berdosa. Selamat bagi yang tidak melihat tapi percaya juga. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surya cemerlang, terang Allah yang semarak. Ya, sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan, ya Tuhan. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan pada hari ini, yaitu
yaitu dari hukum Taurat Tuhan yang keempat. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan. Mari kita pujian canda terbesar. Yang
Marilah kita berdoa untuk pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat istimewa kita pada hari ini yaitu Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Kita bersama-sama mengucapkannya ya adik-adik. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Karya terbesar sudah Tuhan berikan. Pengorbanannya sempurna di atas kayu salib. Pengorbanan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita manusia atas setiap dosa-dosa kita. Salibmu Tuhan yang kumuliakan. Adik-adik semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Yesus, berikan
kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati dan pikiran adik-adik. Kita memuji Tuhan sama-sama. Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita berdoa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama
Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus, dari Injil Yohanes 19 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgata, dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membagikannya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata kepada yang lain, janganlah kita membagikannya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuat undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikianlah firman Tuhan. Anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini menceritakan kepada kita, yaitu puncak penderitaan Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan firman Tuhan yang pertama, sepanjang malam hingga pagi menjelang Yesus tentu tidak tidur karena harus menghadapi pengadilan yang kejam dan tidak adil itu. Jadi sepanjang malam ia diadili dengan memihak, dengan kejam dan tidak adil. Yang kedua, tentu ia mengalami keletihan yang luar biasa. Dipukul, bahkan mencucurkan darah terus mengalir dari tubuhnya, dari tangannya, dari kakinya, dari kepalanya, dari tubuhnya, dari punggungnya, semua luka, darah mengalir. Sungguh penderitaan yang tidak terkatakan. Padahal seharusnya Yesus tidak menderita seperti itu. Yang ketiga, firman Tuhan berkata,
bahwa Pilatus sendiri sebagai kepala kota mengatakan, "Aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini yang membuat dia patut dihukum mati." Artinya pemimpin kota itu sudah mengatakan, yaitu Pontius Pilatus, bahwa Yesus tidak memiliki salah. Pilatus bukan orang yang pemberani. Ia hanya berani untuk menulis kata-kata saja, yaitu di atas kayu salib Yesus yang berkata, "Ini raja orang Yahudi." Jadi Pilatus itu hanya berani menuliskan kata-kata, tetapi tidak berani mengambil tindakan keberanian. Ini yang menunjukkan bahwa memang tidak ditemukannya hukum yang patut kepada Yesus. Karena itu yang keempat, Yesus divonis hukum mati dan hukumannya pun disalibkan. Hukuman yang paling hina pada saat itu. Dan bukan hanya hukuman paling hina, tetapi dia disalibkan bersama 2 orang penjahat besar, yang satu di sebelah kanannya dan yang satu di sebelah kirinya. Karena itu, inilah kisah Yesus, bahwa bukan hanya penderitaan fisik yang Yesus alami, tapi Yesus mengalami penghinaan yang paling dahsyat. Bukan hanya dipukul, diludahi, disiksa sampai bercucuran darah, tetapi juga dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu penderitaan, dipermalukan di atas kayu salib tanpa pakaian dan tanpa jubah. Karena itu dikatakan jubahnya dibagi-bagi dan selendangnya diundi. Ini menunjukkan bahwa penderitaan yang dialami Yesus bukan hanya penderitaan fisik, tetapi dipermalukan di kayu salib sampai tidak mengenakan pakaian. Tapi dikatakan di dalam firman Tuhan, namun ia rela mengalami penderitaan dan penghinaan itu, agar kita yang seharusnya mengalami penderitaan dan penghinaan itu, Kristus disalib sebagai ganti kita, sehingga membuktikan bahwa firman Tuhan, penyelamatan Tuhan, dan kasih Tuhan digenapi dengan ia mati di kayu salib. Kenapa harus mati? Jadi kalau dikatakan kepada anak sekolah minggu, kenapa Tuhan Yesus harus mati? Karena musuh Tuhan yang terakhir adalah kematian. Karena musuhnya yang pertama adalah kematian. Jadi musuh manusia itulah yang dikatakan di Taman Eden, sekali engkau memakannya
engkau akan mati. Jadi musuh manusia yang paling mengerikan bukan peperangan, bukan penyakit corona, bukan kesedihan, bukan tanpa pakaian, bukan tanpa uang, tetapi musuh manusia yang paling mengerikan adalah kematian. Karena itulah Yesus mau mati untuk kita, supaya dia mematikan kematian itu sendiri. Karena itu kepada anak sekolah minggu, jangan lupa untuk merayakan Paskah, supaya firman Tuhan hari ini tidak hanya sampai pada kematian itu. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan hari yang baik bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami anak sekolah minggu untuk merenungkan bahwa kematian Tuhan Yesus adalah untuk keselamatan kami. Karena itu Tuhan, terimalah kami anak sekolah minggu, diri kami sebagai persembahan yang kudus bagi-Mu, sebagai upah dari jerih payah-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya dan berikan yang terbaik. Kita bernyanyi pujian Surgoi Sambulo Tadoi. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita,
dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, kakak kasih waktu untuk bersaat teduh sejenak. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa beribadah di acara Jumat Agung. Amin. Puji Tuhan, kita sudah bisa menyelesaikan ibadah pada hari ini. Besok hari Sabtu ada kebaktian Sekolah minggu 2 mingguan di mana Kak? di badan virtual Google Meet. Di Google Meet. Sampai ketemu besok. Adik-adik jangan lupa untuk ibadah virtual sekolah minggu jam 16.30 atau setengah 5 sore di Google Meet. Dan jangan lupa lagi hari Minggu kita ketemu lagi di sekolah minggu online hanya di YouTube Sekolah Minggu HKBP Polda